Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat. Pada pertemuan keempat mata kuliah Cloud Computing, kita akan membahas tentang model deployment cloud. Model deployment cloud menjelaskan bagaimana layanan cloud diimplementasikan, dikelola, dan digunakan oleh sebuah organisasi. Pemilihan model deployment sangat penting karena akan memengaruhi tingkat keamanan, biaya operasional, skalabilitas layanan, serta fleksibilitas dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari 4 model deployment cloud yang paling umum digunakan, yaitu public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud. Kita akan memahami karakteristik masing-masing model, kelebihan dan kekurangannya, serta melihat bagaimana model tersebut diterapkan dalam berbagai kebutuhan organisasi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan konsep deployment model pada cloud computing, mengidentifikasi karakteristik setiap model, membandingkan kelebihan dan kekurangannya, serta menentukan model deployment yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Mari kita mulai pembahasan dengan mengenal terlebih dahulu konsep dasar dari model deployment cloud. Selamat belajar. Pada bagian ini kita akan membahas pengantar model deployment cloud. Deployment model adalah cara layanan cloud diimplementasikan dan digunakan oleh organisasi. Pemilihan model deployment sangat penting karena menentukan lokasi infrastruktur, tingkat keamanan, biaya operasional, dan skalabilitas layanan yang akan digunakan. Secara umum terdapat 4 model deployment cloud. Public cloud, yaitu layanan cloud yang disediakan oleh pihak ketiga dan dapat diakses melalui internet. Private cloud, yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi sehingga memberikan kontrol dan keamanan lebih tinggi. Hybrid cloud, yaitu kombinasi public cloud dan private cloud yang memungkinkan data dan aplikasi dikelola secara lebih fleksibel. Dan multi-cloud, yaitu penggunaan lebih dari satu penyedia cloud untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi. Dengan memahami keempat model ini, organisasi dapat memilih solusi cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis, anggaran, dan tingkat keamanan yang diinginkan. Pada diagram ini kita dapat melihat hierarki model deployment cloud, mulai dari public cloud dan private cloud sebagai dasar, kemudian berkembang menjadi hybrid cloud, hingga multi-cloud yang paling kompleks. Public cloud dikenal memiliki biaya yang relatif rendah karena infrastrukturnya digunakan bersama oleh banyak pengguna. Private cloud menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi. Selanjutnya, hybrid cloud menggabungkan keunggulan public dan private cloud sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola data dan aplikasi. Pada tingkat yang lebih tinggi terdapat multi-cloud, yaitu penggunaan beberapa penyedia cloud sekaligus. Pendekatan ini membantu organisasi menghindari ketergantungan pada satu vendor dan memungkinkan pemanfaatan layanan terbaik dari masing-masing penyedia cloud. Dengan memahami hierarki ini, kita dapat melihat bahwa setiap model memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan deployment cloud harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik dari sisi biaya, keamanan, fleksibilitas, maupun strategi bisnis jangka panjang. Pada bagian ini kita membahas public cloud, yaitu layanan cloud yang infrastrukturnya dimiliki dan dikelola oleh penyedia cloud, kemudian digunakan oleh banyak pelanggan melalui internet. Beberapa contoh penyedia public cloud yang populer adalah Amazon Web Services atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Model ini memiliki karakteristik utama berupa penggunaan infrastruktur bersama, akses yang dapat dilakukan dari mana saja melalui internet, skalabilitas yang tinggi, serta sistem pembayaran sesuai penggunaan atau pay-as-you-go. Kelebihan public cloud adalah biaya awal yang relatif rendah, akses yang fleksibel, tidak perlu mengelola infrastruktur sendiri, serta kapasitas yang dapat ditingkatkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Karena itu, public cloud banyak digunakan untuk website dan aplikasi web, backup dan disaster recovery, analisis big data, layanan email dan kolaborasi, hingga platform streaming. Dengan kemudahan penggunaan dan biaya yang efisien, public cloud menjadi pilihan yang sangat cocok bagi startup maupun organisasi yang membutuhkan layanan cloud yang cepat, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Pada bagian ini kita membahas contoh, kelebihan, dan kekurangan public cloud. Beberapa penyedia public cloud yang paling populer adalah Amazon Web Services atau AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Ketiga layanan ini banyak digunakan karena menyediakan infrastruktur yang siap pakai dan mudah diakses melalui internet. Public cloud memiliki beberapa kelebihan, di antaranya biaya awal yang rendah, karena pengguna tidak perlu membeli server sendiri, mudah digunakan, serta memiliki skalabilitas tinggi sehingga kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Namun,
Public cloud juga memiliki kekurangan. Pengguna memiliki kontrol yang terbatas terhadap infrastruktur dasar yang digunakan, dan layanan sangat bergantung pada kebijakan, ketersediaan, serta keamanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Dengan berbagai keunggulan tersebut, public cloud sangat cocok digunakan oleh startup, usaha kecil, maupun organisasi yang membutuhkan layanan yang fleksibel, hemat biaya, dan cepat dikembangkan. Pada bagian ini kita membahas private cloud, yaitu layanan cloud yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi. Berbeda dengan public cloud, seluruh infrastruktur private cloud disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu. Private cloud memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu keamanan yang tinggi, karena hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data dan aplikasi. Selain itu, infrastrukturnya bersifat khusus, sehingga organisasi memiliki kontrol penuh terhadap konfigurasi, kebijakan, dan pengelolaan layanan cloud. Private cloud juga dapat dikustomisasi agar sesuai dengan proses bisnis, regulasi, dan kebutuhan internal organisasi. Keunggulan lainnya adalah keamanan data yang lebih terjamin, performa sistem yang lebih stabil, serta kemudahan dalam memenuhi standar kepatuhan dan regulasi. Oleh karena itu, private cloud banyak digunakan oleh instansi pemerintah, perbankan, rumah sakit, maupun perusahaan yang mengelola data sensitif dan membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Pada bagian ini kita membahas contoh, kelebihan, dan kekurangan private cloud. Beberapa platform yang dapat digunakan untuk membangun private cloud adalah OpenStack, VMware Private Cloud, dan Microsoft Azure Stack. Solusi ini memungkinkan organisasi memiliki infrastruktur cloud sendiri yang dapat dikelola secara mandiri. Private cloud menawarkan beberapa kelebihan, di antaranya keamanan yang lebih tinggi, karena data dan aplikasi hanya digunakan oleh satu organisasi. Selain itu, organisasi memiliki kontrol penuh terhadap infrastruktur, konfigurasi, dan kebijakan layanan. Private cloud juga memberikan kustomisasi maksimal, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis maupun regulasi yang berlaku. Namun, private cloud juga memiliki kekurangan. Biaya investasi, pemeliharaan, dan operasional cenderung lebih mahal dibandingkan model lainnya. Selain itu, organisasi membutuhkan tim khusus yang kompeten untuk membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur cloud tersebut. Karena alasan tersebut, private cloud sangat cocok bagi organisasi yang mengutamakan keamanan, kepatuhan regulasi, dan kendali penuh atas sistem informasinya. Pada bagian ini, kita akan membahas hybrid cloud, yaitu model cloud yang menggabungkan public cloud dan private cloud dalam satu lingkungan komputasi yang saling terintegrasi. Hybrid cloud memungkinkan organisasi memanfaatkan keunggulan kedua model tersebut. Data yang bersifat sensitif dapat disimpan di private cloud agar tetap aman, sementara aplikasi atau beban kerja yang membutuhkan sumber daya besar dapat dijalankan di public cloud. Karakteristik utama hybrid cloud adalah adanya integrasi antara dua lingkungan cloud, fleksibilitas dalam menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan bisnis, serta kemampuan memindahkan beban kerja dari satu cloud ke cloud lainnya dengan mudah. Model ini banyak digunakan untuk kebutuhan backup dan disaster recovery, aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi, serta organisasi yang ingin menjaga keamanan data tanpa kehilangan manfaat dari layanan cloud publik. Dengan demikian, hybrid cloud menjadi solusi yang seimbang karena mampu memberikan keamanan yang lebih baik, optimasi biaya, serta fleksibilitas yang tinggi bagi organisasi. Pada bagian ini, kita akan membahas contoh, kelebihan, dan kekurangan hybrid cloud. Beberapa platform yang mendukung implementasi hybrid cloud antara lain Azure Hybrid Cloud, AWS Outposts, dan Google Anthos. Platform-platform ini memungkinkan integrasi antara infrastruktur lokal atau on-premise dengan layanan cloud publik. Hybrid cloud memiliki beberapa kelebihan, yaitu fleksibilitas yang tinggi, karena organisasi dapat menyesuaikan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan. Selain itu, hybrid cloud juga mampu mengoptimalkan biaya, dengan menyimpan data penting di private cloud dan memanfaatkan public cloud untuk kebutuhan yang bersifat dinamis. Keamanan pun menjadi lebih baik karena data sensitif tetap berada di lingkungan yang lebih terkontrol. Namun, hybrid cloud juga memiliki kekurangan. Implementasinya cenderung lebih kompleks, sehingga membutuhkan perencanaan yang matang, serta integrasi yang baik antara kedua lingkungan cloud agar layanan dapat berjalan secara optimal. Dengan kombinasi keamanan, efisiensi, dan skalabilitas, hybrid cloud menjadi pilihan menarik bagi organisasi yang membutuhkan keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas. Pada bagian ini, kita akan membahas multi-cloud, yaitu penggunaan lebih dari satu penyedia layanan cloud secara bersamaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi. Sebagai contoh,
Sebuah perusahaan dapat menggunakan AWS untuk menjalankan server aplikasi, Google Cloud untuk layanan kecerdasan buatan atau AI, dan Microsoft Azure untuk mengelola database. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memilih layanan terbaik dari masing-masing penyedia cloud. Karakteristik utama multi-cloud adalah penggunaan beberapa cloud provider, kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu vendor atau vendor lock-in, serta memanfaatkan fitur dan teknologi unggulan yang dimiliki setiap penyedia layanan. Multi-cloud juga memberikan berbagai manfaat, seperti fleksibilitas yang lebih tinggi, layanan yang lebih optimal, serta meningkatkan ketahanan sistem karena beban kerja dapat didistribusikan ke beberapa platform cloud. Selain itu, organisasi dapat lebih mudah mengakses teknologi terbaru dan meningkatkan skalabilitas sesuai kebutuhan bisnis. Dengan demikian, multi-cloud menjadi solusi yang tepat bagi organisasi yang membutuhkan kinerja tinggi, inovasi, dan ketersediaan layanan yang lebih baik. Pada bagian ini, kita akan membahas contoh, kelebihan, dan kekurangan multi-cloud. Organisasi yang menerapkan multi-cloud dapat memanfaatkan layanan terbaik dari beberapa penyedia cloud sekaligus. Misalnya, AWS digunakan untuk server aplikasi, Google Cloud untuk layanan kecerdasan buatan atau AI, dan Microsoft Azure untuk pengelolaan database. Dengan pendekatan ini, aplikasi, keamanan, dan monitoring dapat dikelola secara terpadu. Multi-cloud memiliki beberapa kelebihan, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu vendor, meningkatkan ketersediaan layanan, serta memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Namun, multi-cloud juga memiliki tantangan. Pengelolaannya menjadi lebih rumit, membutuhkan keahlian yang lebih banyak, serta dapat meningkatkan biaya monitoring dan integrasi antar platform cloud. Agar implementasi multi-cloud berjalan optimal, organisasi perlu menerapkan arsitektur yang jelas, menggunakan alat manajemen yang terintegrasi, menjaga konsistensi keamanan, serta melakukan monitoring dan evaluasi biaya secara berkala. Pada bagian ini, kita akan membandingkan 4 model deployment cloud, yaitu public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud. Dari sisi kepemilikan, public cloud dimiliki oleh penyedia layanan, private cloud dimiliki organisasi, hybrid cloud merupakan gabungan keduanya, sedangkan multi-cloud memanfaatkan beberapa penyedia sekaligus. Dari aspek keamanan, public cloud memiliki tingkat keamanan sedang, sementara private cloud dan hybrid cloud menawarkan keamanan yang lebih tinggi. Multi-cloud memiliki tingkat keamanan yang bervariasi, tergantung konfigurasi yang digunakan. Dilihat dari biaya, public cloud paling ekonomis, private cloud membutuhkan investasi yang lebih besar, sedangkan hybrid cloud dan multi-cloud berada pada tingkat biaya menengah hingga tinggi. Untuk skalabilitas, public cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud memiliki kemampuan yang tinggi, sementara private cloud cenderung lebih terbatas. Namun, semakin kompleks model yang digunakan, semakin tinggi pula kebutuhan pengelolaannya. Karena itu, startup umumnya memilih public cloud, instansi dengan data sensitif lebih cocok menggunakan private cloud, perusahaan besar dapat memanfaatkan hybrid cloud, dan enterprise sering menerapkan multi-cloud untuk memperoleh layanan terbaik dari berbagai penyedia cloud. Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa studi kasus penerapan model deployment cloud sesuai kebutuhan organisasi. Kasus pertama adalah startup e-commerce yang baru berdiri dan memiliki anggaran terbatas. Model yang paling sesuai adalah public cloud, karena biaya awalnya rendah, mudah digunakan, dan dapat diskalakan dengan cepat. Kasus kedua adalah bank yang menyimpan data nasabah yang sangat sensitif. Untuk kebutuhan ini, private cloud menjadi pilihan terbaik karena menawarkan keamanan tinggi dan kontrol penuh terhadap infrastruktur. Kasus ketiga adalah rumah sakit yang ingin menjaga kerahasiaan data pasien, tetapi tetap memanfaatkan layanan cloud publik. Solusi yang tepat adalah hybrid cloud, yang menggabungkan keamanan private cloud dengan fleksibilitas public cloud. Kasus terakhir adalah perusahaan global yang menggunakan AWS, Azure, dan Google Cloud secara bersamaan. Pendekatan ini disebut multi-cloud, yang memungkinkan organisasi memanfaatkan layanan terbaik dari berbagai penyedia cloud sekaligus. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa pemilihan model deployment cloud harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, tingkat keamanan, serta sumber daya yang dimiliki organisasi. Pada bagian ini, kita akan menyimpulkan materi tentang model deployment cloud. Deployment model menentukan bagaimana layanan cloud digunakan, dikelola, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Public cloud cocok untuk kebutuhan yang fleksibel, cepat, dan ekonomis. Private cloud menjadi pilihan bagi organisasi yang membutuhkan keamanan tinggi dan kontrol penuh terhadap infrastruktur.
Hybrid cloud menggabungkan keunggulan public cloud dan private cloud sehingga memberikan keseimbangan antara keamanan dan fleksibilitas. Sementara itu, multi-cloud memungkinkan organisasi memanfaatkan layanan terbaik dari beberapa penyedia cloud sekaligus. Dalam memilih model deployment yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu keamanan data, biaya operasional, skalabilitas layanan, kebutuhan bisnis, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dengan memahami karakteristik masing-masing model, organisasi dapat menentukan solusi cloud yang paling efektif untuk mendukung tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi, serta menjaga ketersediaan layanan di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama perkuliahan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.